Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita ketemu lagi di video metode penelitian hukum di pertemuan yang ketiga dengan tema persoalan umum di dalam penelitian hukum. Sebagai persepsi, kita singgung sedikit di pertemuan yang lalu bahwa kita sudah sama-sama mempelajari tentang isu hukum dan pendekatan penelitian hukum. Pada video yang sudah kita saksikan sama-sama bahwa kita sudah mengetahui dan memahami suatu penelitian baru dapat dilakukan ketika isu hukum telah diperoleh. Kita juga telah memahami bahwa pendekatan penelitian dapat difungsikan sebagai instrumen pembeda antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Kendati pun objek yang diteliti itu sama atau memiliki kemiripan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai persoalan umum yang sering ditemui oleh peneliti di dalam penelitian hukum, atau lebih tepatnya memanajemen tantangan yang mungkin akan kita temukan di dalam proses penelitian. Kita masuk ke problematika dalam penelitian hukum. Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui, terdapat beberapa persoalan hukum yang akan ditemui oleh mahasiswa saat melakukan penelitian. Persoalan tersebut kerap kali menjadi suatu masalah yang menghambat proses penelitian, bahkan dapat membuat penelitian menjadi stuck, freeze atau terhenti. Beberapa problematika yang dimaksud antara lain adalah: 1. Gagal menemukan isu hukum. Yang kedua, gagal merumuskan masalah penelitian hukum. Yang ketiga, gagal menentukan teori-teori hukum. Yang keempat, gagal dalam metodologi penelitian hukum. Yang kelima, gagal atau kesulitan mendapatkan data hukum. Yang keenam, gagal dalam analisis dan interpretasi hukum. Sebenarnya masih banyak kegagalan atau kesulitan yang lainnya, namun pada kesempatan kali ini kita akan coba angkat 6 kegagalan ini. Jika ada lagi tambahan yang lain, silakan tulis komentar di bawah. Nanti kita akan coba carikan solusinya apa. Yang pertama, gagal menemukan isu hukum. Apa yang dimaksud dengan gagal menentukan isu hukum atau gagal menemukan isu hukum? Kegagalan yang seperti ini artinya seorang peneliti itu tidak mampu melihat adanya isu hukum di dalam fenomena atau di balik gejala yang terjadi di sekitarnya. Apa penyebab seorang peneliti gagal menemukan isu hukum? Berdasarkan pengalaman, penyebabnya setidaknya ada 2 macam. Yang pertama, A. Seorang peneliti tidak memiliki kapabilitas dalam melihat isu hukum yang terjadi. Dia tidak bisa melihat, tidak melek terhadap problematika yang ada di balik fenomena. Ini merupakan faktor internal yang muncul dari diri peneliti. Yang kedua, seorang peneliti tidak mendapat akses dalam menemukan isu hukum di sekelilingnya. Ini faktor eksternal. Kita tidak baca koran, kita tidak lihat TV, misalnya ya, kita tidak ikut dalam seminar dan lain sebagainya, kita tidak membaca jurnal misalnya, sehingga kita tidak mendapatkan akses untuk melihat ada isu hukum di balik fenomena yang tengah terjadi. Ketika seorang peneliti tidak memiliki kapabilitas dalam mencerna suatu informasi yang diperolehnya, maka isu hukum tidak akan terdeteksi. Isu hukum baru akan terlihat ketika seorang peneliti itu betul-betul memahami seluk-beluk bidang yang ingin ia teliti. Maka, telitilah bidang yang Anda kuasai saja. Jangan teliti hal yang tidak kita kuasai. Itu solusinya. Supaya mudah melihat isu hukumnya. Misalnya, seorang mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman yang matang tentang hukum perkawinan, ia tidak akan dapat menangkap isu hukum dalam informasi yang ia baca di koran mengenai perjanjian pranikah. Demikian pula seorang mahasiswa yang tidak mendalami bidang syariah muamalah, ia tidak akan mampu menangkap adanya persoalan ketika melihat iklan tentang tabungan emas di pegadaian di televisi. Solusinya, sebagai peneliti, seorang mahasiswa harus memiliki kapabilitas
dalam bidang-bidang keahlian yang dimiliki untuk dapat melihat keberadaan isu hukum di balik fenomena yang telah ia peroleh melalui sumbernya, baik media, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Ini solusi. Selanjutnya, kegagalan menemukan isu hukum bisa jadi karena nirakses terhadap media dapat terjadi karena kurangnya interaksi peneliti dengan lingkungannya, dan atau peneliti tidak jeli dalam melihat fenomena yang terjadi melalui media-media yang ada. Misalnya, seorang peneliti melewatkan seminar, kuliah umum tentang bidang yang ingin ia teliti. Contoh lainnya, seorang peneliti tidak rajin mempelajari jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang ada, atau melihat berita di TV, berita di koran, di website, itu sambil lalu saja. Sehingga ia gagal menemukan isu hukum dikarenakan kurangnya interaksi dengan media yang menjadi sumber isu tersebut. Nah, solusinya, sebagai peneliti, seorang mahasiswa hendaknya fokus dengan berita-berita hukum yang ada di media-media, seperti menghadiri seminar-seminar atau kuliah umum, menyimak pendapat pakar-pakar hukum, membaca jurnal-jurnal dan karya ilmiah, bertanya dengan orang yang mengerti, dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan ini, insya Allah isu hukum akan lebih mudah ditangkap. Jadi tidak nirakses terhadap isu hukum yang ada. Yang kedua, problematika yang kedua, gagal dalam merumuskan masalah penelitian hukum. Kegagalan dalam merumuskan masalah penelitian hukum dapat terjadi ketika masalah yang ingin diteliti itu masih bias atau tidak jelas, atau masalahnya terlalu luas atau terlalu abstrak. Bahkan ada kalanya masalah yang sesungguhnya itu tidak ada, sehingga masalah yang ingin dicari tidak ada, sehingga tidak bisa dirumuskan karena ia bukan masalah. Ada sebuah fenomena tentang A, ternyata tidak ada masalah di situ, otomatis tidak bisa kita temukan masalah, tidak bisa dirumuskan masalahnya. Begitu. Semakin spesifik isu hukum yang diteliti, tentu permasalahan akan dapat dirumuskan dengan mudah. Misalnya, penelitian hukuman kerja sosial dalam perspektif hukum pidana kontemporer. Nah, variabel hukum pidana kontemporer ini masih bersifat abstrak atau terlalu luas. Sulit untuk dirumuskan masalahnya kalau modelnya seperti ini. Jadi solusinya bagaimana? Mahasiswa harus persempit bidang kajiannya. Misalnya hukum pidana kontemporer diubah menjadi perspektif mazhab positifis, sehingga lebih mudah dirumuskan. Karena pidana kontemporer itu banyak, tidak hanya positifis saja, tapi positifis itu spesifikasi dari hukum pidana kontemporer, mazhab positifis itu. Kegagalan dalam merumuskan masalah penelitian hukum juga dapat terjadi ketika seorang mahasiswa tidak mampu mengenal karakteristik variabel-variabel yang ada, memaksakan diri meneliti sesuatu yang variabelnya tidak ia kuasai atau tidak dipahaminya. Ini berujung kepada kegagalan. Misalnya, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pemisahan kekuasaan dalam siasah dusturiyah di hukum tata negara ya. Padahal dia tidak menguasai seluk-beluk fikih siasah dan siasah dusturiyah. Atau seorang mahasiswa hendak meneliti tentang perbandingan hukum waris. Nah, ini di hukum keluarga. Padahal ia hanya memahami satu macam hukum waris saja, yaitu hukum waris Islam. Bagaimana mau memperbandingkannya? Ini gagal di sini. Minimal mengalami kesulitan dalam hal ini, karena bukan bidang dia. Bukan hal yang dikuasainya atau bukan hal yang dipahaminya. Nah, solusinya apa? Solusinya, sebagai peneliti, mahasiswa harus membekali diri dengan pemahaman yang mumpuni tentang apa yang akan dia teliti, termasuk mengenai preposisi dan variabel penelitian. Ya, lihat lagi di mata kuliah metode penelitian, ada pembahasan tentang preposisi dan variabel. Kemudian yang ketiga, gagal menentukan teori-teori. Kegagalan menentukan teori terjadi dikarenakan kurangnya penguasaan terhadap persoalan dan kurangnya akses terhadap literatur yang ada. Sehingga teori-teori hanya bersifat pelengkap karya saja. Dengan kata lain, teori hanya menjadi pisau tumpul dalam penelitian. Padahal sejatinya teori-teori itu dimuat, fungsinya adalah sebagai pisau analisis. Misalnya, dalam penelitian tentang pembagian dividen atas suku syariah misalnya. Ini hukum ekonomi Islam, ya. Kemudian teori yang dipakai adalah teori keadilan Plato. Padahal bahasan itu merupakan isu kontemporer yang kurang tepat jika dikaji dengan teori klasik sebagai pisau analisisnya. Jadi solusinya, penelitian tentang sukuk tadi yang merupakan isu kontemporer bisa diteliti dengan komprehensif dengan teori kemaslahatan.
Imam Maliki, atau teori utilitas Jeremy Bentham misalnya. Kita gunakan teori-teori yang relevan. Itu gunanya teori itu diadakan. Jadi bukan dibuat-buat saja, dimasuk-masukkannya di bab 2 teori. Tapi teori itu dipakai sebagai pisau analisis penelitian. Contoh lainnya, penelitian tentang pembagian waris adat Minangkabau dalam perspektif mazhab Syafi'i. Dalam bab 2 dimuat teori keadilan Asy-Syatibi sebagai pisau analisisnya. Tetapi di bab 4 tidak sedikit pun pembahasan menyinggung teori keadilan Asy-Syatibi. Malah sebaliknya teori keadilan kumulatif yang diajukan atau teori keadilan distributif yang dijelaskan yang lebih ditonjolkan. Ini kekeliruan dalam penggunaan teori. Teori dimuat untuk dijadikan pisau analisis, bukan untuk jadi hiasan saja. Ingat ya, solusinya kita harus konsisten dalam penggunaan teori hukum. Apabila kita telah memutuskan untuk meneliti dengan teori A sebagai pisau analisis, maka substansi dari teori A harus lebih banyak diangkat dan diuraikan dalam menelaah fenomena yang diteliti. Yang keempat, gagal dalam metodologi penelitian hukum. Nah, ini mungkin sering bolos di saat mata kuliah metode penelitian hukum. Nah, kegagalan dalam metodologi ini dapat berbentuk banyak hal. Gagal dalam menentukan tujuan dan manfaat penelitian, misalnya. Gagal paham terhadap fenomena yang diteliti. Contoh lainnya gagal dalam setting penelitian, keliru dalam menentukan instrumen pengumpul dan pengolah data, gagal dalam penyajian hasil penelitian, dan lain sebagainya. Solusinya, mahasiswa harus memahami metode penelitian dengan tepat guna. Tidak ada suatu tipe atau model penelitian dan cara pengumpulan yang secara absolut terbaik bagi semua kegiatan penelitian. Yang ada adalah tipe atau cara tertentu itu adalah relatif baik bagi kegiatan penelitian tertentu. Ya, semuanya kembali kepada karakteristik penelitiannya, sehingga seorang peneliti harus mampu memilih dan menentukan metodologi apa yang akan ia pakai sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Kemudian gagal atau kesulitan dalam mendapatkan data. Ya. Mengapa bisa kesulitan mendapatkan data? Biasanya dialami oleh dalam penelitian lapangan atau field research. Penyebabnya bisa beragam, dari ketidaktersediaan data hingga penolakan informan atau responden untuk memberikan data. Solusinya, dalam studi dokumentasi misalnya, kesulitan semacam ini dapat diselesaikan dengan memperbanyak literatur. Perlu peneliti siapkan alternatif sumber data lain untuk mengantisipasi ketidaktersediaan data. Adapun untuk penelitian lapangan atau field research, mahasiswa perlu memperhatikan komitmen dan profesionalitas dalam meneliti. Apabila setting penelitian dikomunikasikan dengan jelas kepada responden, maksud penelitian ini apa, tujuannya apa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan juga pendekatan individual secara santun serta profesional dalam pengaturan agenda, maka besar kemungkinan penolakan tidak akan dialami. Jadi data akan bisa kita dapatkan. Kemudian yang keenam, gagal dalam menganalisis dan interpretasi hukum. Nah, kegagalan analisis dan interpretasi ini bisa diawali dengan kurang siapnya peneliti untuk menganalisis ataupun menginterpretasi data-data yang telah diperoleh. Atau hal yang diteliti bukanlah bidang yang peneliti kuasai. Gagal dalam menganalisis dan menginterpretasi data dapat pula terjadi karena bias yang dialami oleh peneliti. Peneliti yang tidak memiliki objektivitas dalam analisis dan interpretasi data cenderung akan mengalami kegagalan semacam ini. Kegagalan analisis dan interpretasi juga terjadi ketika metode analisis data yang dipakai keliru atau tidak menemukan jalur analisisnya. Solusinya, temukan metode analisis yang tepat. Peneliti harus objektif dan jeli dalam interpretasi data penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkan fokus dan artikulasi yang baik terkait aspek yang tengah atau akan diteliti. Kesimpulan, di pertemuan yang ketiga atau di video yang ketiga ini adalah problematika yang sering ditemukan dalam penelitian hukum, diantaranya gagal menemukan isu, gagal merumuskan masalah, gagal menentukan teori, gagal dalam metodologi penelitian, gagal atau kesulitan mendapatkan data, gagal dalam menganalisis dan interpretasi hukum. Nah, kegagalan-kegagalan tersebut dapat dicegah dengan mengedepankan penguasaan terhadap metode penelitian, keterampilan, dan kecermatan peneliti, profesionalisme, dan sikap yang tepat, serta objektivitas peneliti di dalam suatu penelitian. Insya Allah, dengan mengedepankan solusi ini, kita tidak akan menemukan kegagalan-kegagalan di masa yang akan datang. Demikian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.